Di sini, saya akan menjelaskan tentang profil India dan bagaimana sistem pemerintahan di India. India merupakan negara republik atau biasa dikenal dengan Sekutuan Republic of India. Republik India merupakan negara di Asia dengan luas wilayah terbesar ketujuh di dunia. Secara geografis, negara yang terkenal melalui industri ini berada di Asia bagian selatan dengan garis pantai 7.000 km dan saat ini negara India telah memiliki 28 negara yang termasuk ke dalam negara bagian dan 7 bagian teoriti negara yang menjadi sebuah kesatuan dengan bentuk negara federasi. Sejarah India dimulai sejak 3.300 sampai 1.700 sebelum Masehi, di mana dengan kemunculan peradaban lembah sungai Indus yang menjadi peradaban paling awal di India. Di mana British East India Company secara bertahap menguasai sebagian besar India sebelum akhirnya mendirikan pemerintahan langsung Inggris yang dikenal sebagai Raj. Pada akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1947, India mencapai kemerdekaan dan menjadi negara berdaulat. Ia adalah salah satu negara terbesar di dunia dan juga merupakan negara federasi. Sebagai negara federasi, India memiliki sistem pemerintahan yang unik di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem federal di India didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan otonomi daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas masalah-masalah nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan moneter. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur masalah-masalah lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. India mempunyai sistem pemerintahan unik yang dikenal dengan sistem parlementer. Sistem ini didasarkan pada model Inggris dan diadopsi oleh India setelah memperoleh kemerdekaan mereka pada tahun 1947. Presiden India adalah kepala negara, sedangkan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Parlemen India terdiri dari dua majelis, yaitu Lok Sabha, Dewan Rakyat, dan Rajya Sabha atau Dewan Negara. Anggota kedua majelis dipilih oleh rakyat melalui proses yang demokratis. Lok Sabha memiliki kekuasaan lebih besar daripada Rajya Sabha karena dipilih langsung oleh rakyat. Perdana Menteri angkat oleh presiden dan biasanya merupakan pimpinan partai politik atau koalisi yang mempunyai kursi dominan di pemerintahan. Di Lok Sabha, Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari. India juga mempunyai struktur federal, di mana kekuasaan dibagi antar pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian memiliki ketua menterinya sendiri. Hal ini memungkinkan adanya checks and balance antara berbagai cabang pemerintahan dan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang mengepalai pemerintahan negara, hal ini juga memungkinkan terjadinya desentralisasi dan memastikan bahwa kepentingan daerah terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Setelah ini kita akan membahas negara Pakistan. Pakistan memiliki nama resmi sebagai Islamic Republic of Pakistan. Negara ini didirikan pada tahun 1947 untuk mengakomodasi keinginan kaum muslim di India. Mereka takut tidak memiliki power di dalam politik di India, sehingga mereka memisahkan diri. Nah, dengan ini kita mengetahui bahwa Pakistan menggunakan metode segregation atau pemisahan. Pakistan memiliki dua bagian, Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Nah, pada tahun 1971, Pakistan Timur memisahkan diri. Sekarang dikenal dengan negara Bangladesh. Pakistan merupakan negara republik federal dengan sistem parlemen yang terdiri dari 4 provinsi dan 4 daerah federal. Pakistan memiliki lebih dari 170 juta penduduk sehingga menjadi salah satu negara terpadat di dunia dan memiliki penduduk muslim terbanyak setelah Indonesia. Pakistan merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer yang dimana negara ini memiliki presiden dan juga Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Di dalam parlemen Pakistan terdiri dari Majelis Nasional dan juga Senat. Anggota Majelis Nasional dipilih oleh pemilihan umum, sementara anggota Senat dipilih oleh majelis-majelis provinsi. Adapun Pakistan sebagai negara parlementer memiliki 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
eksekutif. Seperti pada umumnya negara parlementer, Pakistan memiliki presiden dan juga perdana menteri sebagai kepala pemerintahan mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan sehari-hari. Lalu legislatif, parlemen Pakistan terdiri dari dua badan legislatif, yaitu Majelis Nasional atau National Assembly dan juga Senat. Anggota Majelis Nasional dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum dalam 5 tahun sekali, sementara anggota Senat dipilih oleh majelis-majelis provinsi. Lalu yudikatif, sistem peradilan Pakistan terdiri dari Mahkamah Agung atau yang disebut Supreme Court, tingkat tinggi atau High Courts, dan di provinsi-provinsi dan juga pengadilan-pengadilan rendah. Pemerintahan Pakistan juga terbagi menjadi 4 provinsi, yaitu Punjab, Sindh, Balochistan, dan Khyber Pakhtunkhwa, serta beberapa wilayah federal termasuk Islamabad dan juga ibu kota Pakistan. Halo, oke, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang gimana sih kok Cina itu bisa sampai sekarang gitu. Era kekaisaran Cina ini tuh dimulainya itu dari dinasti Qin. Dinasti Qin ini tuh terkenalnya itu karena awal pembangunan tembok besar Cina. Nah, setelah dinasti Qin ini muncul dinasti-dinasti lainnya yang ngelanjutin kekaisaran di Cina. Jadi total tuh ada 9 dinasti. Tapi di tahun 1912 atau 1912, dinasti terakhir atau dinasti Qing itu runtuh karena revolusi Cina yang dimulai dari 1894. Kenapa sih kok bisa ada revolusi Cina ini? Jadi revolusi Cina ini tuh ada karena rakyat itu merasa kecewa akan pemerintahan dari dinasti Qing. Kenapa kecewa? Karena dinasti Qing ini tuh menyebabkan penderitaan terhadap rakyatnya. Lalu siapa sih kok yang melancarkan aksi revolusi ini? Nah, tokoh yang ada di balik dari semua hal itu adalah Sun Yat-sen. Ya, dan beliau menjadi presiden sementara bagi Republik Cina setelah dinasti Qing ini tuh runtuh. Nah, revolusi ini tuh nggak cuma ngeruntuhin dinasti Qing aja, tapi juga sistem monarki yang ada di Cina dan juga tradisi feodalisme yang ada di sana. Akhirnya revolusi itu terjadi dan mereka memulai era pemerintahan yang baru, jadi republik. Lalu pada 1949 itu ada lagi revolusi kembali. Nah, revolusi ini tuh dikenal sebagai revolusi komunis Cina. Partai Komunis Cina ini menduduki beberapa kota-kota yang penting di Cina dan mengakibatkan kubu nasionalis dari pihak Sun Yat-sen yang revolusi sebelumnya itu melarikan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahannya sendiri. Lalu akhirnya RRC atau Republik Rakyat Cina itu resmi memproklamasikan pendiriannya pada tanggal 1 Oktober di tahun 1949 dan dipimpin oleh Mao Zedong sebagai presidennya. Budaya Cina tercatat sebagai salah satu budaya tertua di dunia. Ciri khas budaya Cina tampak dari lambang naga dalam seluruh keseniannya, baik seni rupa, kerajinan, maupun seni peran. Hal ini dikarenakan naga merupakan makhluk istimewa dalam kebudayaan Cina yang melambangkan kekuatan, keberanian, kebaikan, dan keberuntungan. Negara Cina ialah negara dengan sistem pemerintahan kesatuan di mana di dalamnya terdapat 23 provinsi. Bentuk pemerintahannya republik dengan sistem demokrasi komunis. Kepala negaranya ialah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya ialah perdana menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional dengan masa jabatan selama 5 tahun. Lalu untuk masa jabatan perdana disesuaikan dengan usul presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional. Lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif. Kekuasaan yudikatif atau badan kehakiman terdiri dari Supreme People's Courts, Local People's Courts, serta Special People's Courts.
di mana kekuasaan yudikatif ini dijalankan secara bertingkat dan kaku di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina.